Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam kitab Fathul Majid karya Syekh Nawawi Al-Jawi, terdapat seorang ulama yang memiliki ilmu luas dan tiada bandingnya, namanya Dahriyah. Ulama ini hidup di masa Imam Abu Hanifah masih kecil, yaitu sekitar 7 tahunan. Seluruh ulama pada waktu itu tidak mampu menandingi Dahriyah saat berdebat, terutama dalam bab tauhid. Oleh karena itu dia merasa paling pintar, sehingga muncullah sifat sombong. Saking sombongnya, ia sampai berani mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada, kata Dahriyah. Namun sayang, tak ada ulama yang mampu mengalahkannya dalam debat tentang Allah tersebut. Pada suatu pagi dikumpulkanlah para ulama di suatu majlis milik Syekh Himad. Syekh Himad ini gurunya Imam Abu Hanifah. Pada hari itu Imam Abu Hanifah yang masih kecil ikut hadir di majlis tersebut. Dahriyah yang ikut hadir di majlis langsung naik ke mimbar dan berkata dengan sombongnya, "Siapakah di antara kalian para ulama yang akan sanggup menjawab pertanyaanku?" Mendengar ucapan tersebut, sejenak suasana hening. Tak ada suara. Para ulama semuanya diam. Namun tiba-tiba Imam Abu Hanifah berdiri dan berkata, "Pertanyaan apa? Maka siapapun yang tahu pasti akan menjawab pertanyaanmu." Melihat tersebut, Dahriyah kemudian berkata, "Siapa kamu wahai anak ingusan? Beraninya kamu bicara denganku? Tidakkah kamu tahu bahwa banyak yang bersorban, berumur tua, para pejabat, para pemilik jubah kebesaran, mereka semua kalah dan diam dari pertanyaanku. Kamu masih ingusan dan kecil badan berani menantangku." Abu Hanifah kemudian menimpali ucapan Dahriyah yang begitu sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyimpan kemuliaan dan keagungan kepada pemilik sorban yang besar dan para pejabat. Akan tetapi kemuliaan hanya diberikan kepada ulama. Kemudian Dahriyah bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "Apakah kamu akan menjawab pertanyaanku?" "Ya, aku akan menjawab pertanyaanmu dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala," jawab Imam Abu Hanifah. Dahriyah pun memberikan pertanyaan kepada Imam Abu Hanifah, "Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada?" Kata Dahriyah, "Apakah Allah itu ada?" Ya. Imam Abu Hanifah menjawab, "Ya, ada." Dahriyah bertanya lagi, "Di mana?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Dia tiada tempat bagi dia." Dahriyah kembali bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "Bagaimana bisa disebut ada bila dia tidak punya tempat?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Dalilnya ada di badan kamu, yaitu ruh. Saya tanya, kalau kamu yakin ruh itu ada, maka di mana tempatnya? Di kepalamu, di perutmu, atau di kakimu?" Mendengar jawaban tersebut, Dahriyah diam 1000 bahasa dengan muka malu. Lalu Imam Abu Hanifah meminta air susu kepada gurunya Syekh Himad. Ini kan di majlisnya Syekh Himad. Nah, Imam Abu Hanifah ini minta susu. Dan dia balik bertanya kepada Dahriyah,
apakah kamu yakin di dalam susu ini ada manis? Dahria menjawab, ya, saya yakin di susu itu ada manis. Imam Abu Hanifah yang masih kecil lalu bertanya kembali, kalau kamu yakin ada manisnya, saya tanya, apakah manisnya ada di bawah atau di tengah atau di atas? Laki-laki Dahria diam dengan rasa malu. Dan kemudian Imam Abu Hanifah menjelaskan, seperti ruh atau manis yang tidak memiliki tempat, maka seperti itu pula tidak akan ditemukan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tempat di alam ini, baik itu arsy atau dunia ini. Dahria pun bertanya lagi kepada Abu Hanifah, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Dan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Jadi sebelum Allah itu apa? Setelah Allah itu apa? Ini pertanyaan Dahria. Beliau Imam Abu Hanifah kemudian menjawab, tidak ada apa-apa sebelum dan sesudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahria masih belum terima dan berkata, bagaimana bisa dijelaskan bila sebelum dan sesudahnya tidak ada apa-apa? Imam Abu Hanifah menjawab, dalilnya ada di jari tanganmu. Apakah ada sesuatu sebelum jempol dan setelah kelingking? Apakah kamu bisa menerangkan mana yang lebih dahulu, jempol, ibu jari duluan atau kelingking duluan? Demikianlah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebelum semuanya ada, dan tetap ada bila semuanya tidak ada. Itulah makna kalimat ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi Dahria dipermalukan, namun ia belum menyerah. Ia kemudian mengajukan pertanyaan lagi, apa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang ini? Imam Abu Hanifah ditanya, Allah itu sekarang lagi ngapain? Sedang berbuat apa? Beliau Imam Abu Hanifah menjawab, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang adalah menjatuhkan orang yang tersesat seperti kamu ke bawah jurang neraka dan menaikkan yang benar seperti aku ke atas mimbar keagungan. Sungguh maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan akidah ahlu sunnah wal jamaah melalui seorang anak kecil, yaitu beliau Imam Abu Hanifah. Sebagaimana kita ketahui, saat besar Imam Abu Hanifah menjadi salah satu pendiri mazhab fikih dan dikenal sebagai seorang ulama besar dalam sejarah peradaban Islam. Beliau sejak kecil sudah mempunyai kecerdasan yang luar biasa, mampu membungkam ulama yang sombong. Oleh karena itulah, walaupun punya banyak ilmu, jangan sampai kita punya rasa sombong. Itu adalah penyakit bagi orang-orang yang punya ilmu. Karena merasa diri paling pintar, merasa diri paling banyak ilmu, sehingga keluar penyakit sombong tersebut. Maka kita harus menghindari hal-hal yang akan merusak keilmuan kita. Karena di atas ilmu masih ada ilmu, dan di atas langit masih ada langit. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.